Pernah nggak sih kamu merasa lebih lelah saat pergi ke rumah seseorang daripada saat pulang? Dengan bertambahnya usia, kita akan menjadi lebih sadar tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Selain itu, orang dengan siapa kita menghabiskannya benar-benar mempengaruhi hidup kita. Jujur saja, ada beberapa tempat di mana kita tidak hanya buang-buang waktu, tetapi juga menguras energi kita, menimbulkan stres, dan bahkan membahayakan kesehatan mental kita. Masalahnya adalah, seringkali kita baru menyadari hal itu setelah semuanya sudah terlambat. Di video ini, kita akan membahas 4 jenis orang yang tidak peduli seberapa banyak waktu luang yang Anda miliki. Lebih baik menghindari rumah mereka setelah 65 tahun. Kita kadang-kadang melakukannya karena kebiasaan, rasa sungkan, atau sekadar tidak enakan, meskipun sebenarnya itu tidak menguntungkan diri kita sendiri. Kami akan membahas semuanya hari ini untuk membantu Anda memilih tempat dan orang yang benar-benar layak untuk ditemani. Tahu siapa yang harus dihindari, sama pentingnya dengan tahu siapa yang harus didekati. Jadi, tonton sampai habis. Jika Anda sering berinteraksi dengan orang-orang ini, Anda bisa menjadi tidak bahagia meskipun mereka tampak biasa. Dengan memahami pola-pola ini, Anda dapat menjaga energi lebih baik, menetapkan batasan yang sehat, dan menikmati hidup bersama orang-orang yang membuat Anda bahagia. Kita bisa mulai sekarang. Nomor 1. Orang yang mengeluh. Anda pasti pernah bertemu dengan orang yang tampaknya tidak pernah memiliki hari yang baik. Tidak peduli apa yang terjadi, apakah cuaca baik, ekonomi berkembang, atau mereka baru saja mendengar berita baik, tetap ada sesuatu yang membuat mereka tidak senang. Kamu disambut dengan keluhan segera setelah masuk ke rumah mereka. Kesehatan, politik, tetangga, atau fakta bahwa tidak ada yang peduli dengan mereka. Semakin lama Anda berada di sana, semakin terjebak dalam energi negatif mereka. Pada awalnya, Anda hanya mendengarkan suara halus, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda mulai merasa seperti Anda menyerap semua beban yang mereka ceritakan. Saat Anda akhirnya pulang, Anda tiba-tiba merasa lelah, bosan, dan bahkan mungkin sedikit putus asa. Masalahnya adalah negativitas menyebar. Jika Anda terus-menerus mendengarkan keluhan mereka, pola pikir Anda juga dapat terpengaruh. Ini lebih dari sekedar dengerin curhatan biasa. Ini berkaitan dengan energi yang mereka berikan kepada Anda. Namun, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan teman atau keluarga Anda saat mereka menghadapi kesulitan. Semua orang butuh tempat untuk bercerita. Namun, ada perbedaan antara orang yang butuh dukungan dan orang yang suka mengeluh setiap hari. Cari solusi bukanlah mengumpulkan keluhan ini. Mereka mencari pelanggan. Mereka ingin didengar, tetapi tidak berniat mengubah hidup mereka. Mereka biasanya mulai dengan hal-hal kecil, seperti keluhan tentang tidur yang tidak nyaman, makanan yang terlalu asin, atau suara keras dari tetangga mereka. Namun, sebelum Anda menyadarinya, percakapannya berubah menjadi perdebatan tanpa akhir. Masalah mereka tetap sama, tidak peduli seberapa lama Anda mendengarkannya. Sesekali cobalah mengubah topik menjadi sesuatu yang lebih positif. Tentukan hasilnya. Mereka akan langsung menolak atau malah mengubah keyakinan Anda menjadi keluhan. Anda tidak hanya menceritakan peristiwa positif yang baru saja terjadi, tetapi Anda juga mengeluh atau membandingkannya dengan keadaan buruk mereka. Intinya, hidup mereka selalu lebih baik. Karena itu, jika Anda datang ke rumah seseorang dengan baik-baik saja, tetapi kemudian pulang dengan perasaan lelah dan lelah, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali. Hidup setelah 65 tahun terlalu singkat untuk menyerap energi negatif orang lain. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang baik, tetapi jangan sampai itu membuat Anda tidak tenang. Anda tidak bertanggung jawab untuk menanggung beban orang lain yang tidak berusaha mencapai kebahagiaan. Nomor 2, manipulator. Tidak semua orang yang mengajakmu ke rumahnya benar-benar ingin bertemu denganmu. Ada orang lain yang mengundang hanya ketika mereka perlu sesuatu. Selain itu, Anda dapat langsung merasakan suasana saat Anda tiba. Pada awalnya, tampaknya sangat kecil.
minta bantuan kecil, nitip, atau minta ini itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari bahwa ini sudah menjadi kebiasaan. Mereka tidak pernah berbicara hanya untuk menanyakan kabarmu. Setiap kedatangan selalu ada rencana tersembunyi. Mereka mengharapkan sesuatu dari Anda. Selain itu, hal yang paling licik adalah mereka jarang meminta tolong secara langsung. Sebaliknya, mereka akan mengatasi permintaan mereka dengan rasa bersalah, tanggung jawab, atau bahkan pujian. Mereka mengatakan, "Duh, kalau tanpa kamu, aku tidak tahu harus gimana." Atau, "Anda adalah satu-satunya orang yang memahami saya." Anda dipaksa untuk bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Tahu-tahu, Anda telah memberikan bantuan ini untuk mereka. Nemenin mereka belanja, membenahi perabotan, atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk sesuatu yang tidak Anda sukai. Padahal, niat awalnya hanya bersifat sementara. Masalahnya adalah, hubungan seperti ini tidak memiliki keseimbangan. Persahabatan yang baik membutuhkan timbal balik. Saat Anda membantu mereka, mereka juga membantu Anda. Namun, sebagai pengguna manipulatif, Anda yang selalu memberi dan mereka yang selalu menerima. Meskipun Anda berusaha untuk ada untuk mereka, mereka tidak peduli ketika Anda butuh mereka. Coba pikirkan ini. Apakah mereka akan membantu Anda jika situasi berubah? Apakah mereka akan bersedia meluangkan waktu untuk Anda jika Anda sedang membutuhkan? Jika jawabannya tidak, maka Anda bukan teman mereka. Anda adalah satu-satunya sumber daya yang mereka gunakan. Tanda-tanda paling jelas dari seorang manipulator. Jika Anda menolak, perhatikan reaksi mereka. Hubungan ini lebih tentang kontrol daripada persahabatan. Jika mereka langsung ngambek, kecewa, atau bahkan membuatmu merasa bersalah. Setelah usia 65 tahun, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah orang yang hanya melihat kebaikan Anda sebagai kesempatan untuk memanfaatkan Anda. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan untuk orang-orang yang hanya ingin memakaimu. Pastikan Anda menghabiskan waktu dan energi yang terbatas dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan menghargai keberadaan Anda. Nomor 3. Tukang drama. Ada seseorang yang hidupnya penuh dengan masalah. Mereka tidak hanya sering terlibat dalam drama, tetapi mereka juga yang menciptakannya. Mereka akan menyambut Anda dengan cerita panjang lebar tentang siapa yang membuat mereka kesal selama minggu ini. Bisa jadi teman yang kejam, saudara yang tidak percaya diri, atau tetangga yang angkuh. Selain itu, Anda secara tidak sadar mulai terjebak dalam kekacauan mereka. Masalahnya, orang-orang seperti ini tidak nyaman jika mereka menikmati ketenangan pikiran. Mereka malah resah saat semuanya tenang. Oleh karena itu, mereka mulai mencari masalah, menyebarkan gosip, memperbesar konflik kecil, atau bahkan mengubah cerita supaya mereka terlihat sebagai korban. Selain itu, mereka tidak hanya ingin Anda mendengarkan mereka. Mereka ingin Anda setuju bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Anda mungkin ingin membenci orang-orang yang mereka benci dan bahkan mungkin ingin menjauhi mereka yang menyakiti mereka. Tanda-tanda Anda terjebak dalam kekacauan yang dia lakukan. Masalah baru muncul setiap kunjungan. Mereka hampir tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Mereka meminta bantuan Anda. Mereka tersinggung jika Anda mencoba netral atau mengubah topik. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa menjadi target berikutnya. Hari ini, mereka terlibat dalam gosip tentang orang lain. Besok mungkin giliran Anda. Masalahnya, konflik ini tidak pernah berakhir. Mereka tidak benar-benar mendengarkan ketika Anda mencoba memberi mereka saran. Mereka tidak mencari solusi. Mereka hanya mencari panggung. Dan lebih lama Anda terlibat, lebih banyak energi emosionalmu terkuras. Kenapa ini dianggap berbahaya? Mengunjungi rumah tukang drama dapat menyebabkan stres tanpa disadari. Bukan berarti Anda merasa lebih baik setelah berbicara. Selain itu, Anda pulang dengan kepala penuh cerita konflik yang bahkan tidak menjadi masalah Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati,
Negativitas mereka dapat merusak perspektif dan hubungan Anda dengan orang lain. Banyak orang mengira mereka hanya menyukai cerita. Namun, teman sejati tidak akan mengganggu Anda secara tidak perlu. Dengan teman sejati, Anda merasa nyaman, bukan terpaksa berpihak atau berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Apa yang mungkin Anda lakukan? Setiap kali Anda mengunjungi rumah seseorang, Anda mungkin pulang dengan perasaan lelah, jengkel, atau bahkan kesal karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda terlibat dalam drama yang tidak Anda miliki. Setelah usia 65 tahun atau pada usia apapun dalam hidup Anda, waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya menyebabkan masalah tanpa akhir. Cari individu yang menciptakan, bukan yang menghancurkan, yang membawa kebahagiaan, bukan yang menyebarkan kekacauan. Nomor 4. Nostalgia. Negatif. Beberapa orang menyukai mengenang masa lalu mereka, tetapi bukan dengan cara yang membuat mereka bahagia, tetapi dengan cara yang membuat mereka tetap tertekan, menyesal, dan tidak dapat diterima. Tema obrolannya selalu sama setiap kali Anda berkunjung ke rumah mereka. Siapa yang pernah membuat mereka sakit hati? Kesempatan yang tidak dimanfaatkan, hidup tidak adil. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi setiap kali Anda datang. Pikiran mereka selalu terfokus pada apa yang hilang daripada apa yang masih ada. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau seberapa banyak hal baik yang mereka miliki saat ini. Pada awalnya, itu mungkin terlihat seperti hal yang biasa. Itu bagus bukan? Diskusikan masa lalu. Namun, jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ini lebih dari sekadar ingatan. Mereka lebih dari itu. Mereka mengulangi kekecewaan itu berulang kali. Mereka mengingat perselisihan lama, dendam yang belum diselesaikan, dan mimpi-mimpi yang mereka anggap dicuri oleh situasi atau orang lain. Ini berdampak pada Anda. Pernahkah kamu pulang dengan perasaan berat setelah berbicara dengan seseorang atau bahkan mengingat hal-hal yang membuatmu menyesal? Itu karena emosi menyebar. Kamu bisa mulai melihat dunia dengan cara mereka tanpa disadari. Anda menjadi lebih sering mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya sudah Anda ikhlaskan. Anda mulai merasakan bahwa hidup ini tidak akan berjalan seperti sebelumnya. Anda terjebak dalam pola pikir yang tidak berujung, dan yang lebih parah, mereka dapat mempengaruhi perspektif Anda tentang kehidupan secara keseluruhan. Mereka akan menyatakan bahwa saat ini tidak ada harapan lagi. Semuanya lebih baik di masa lalu. Menjadi tua adalah tentang kehilangan sesuatu. Jika Anda dengerin terus, kata-kata mereka mungkin terdengar benar. Namun, itu mungkin tidak benar. Hidup tidak pernah berhenti berubah. Semua orang selalu mengalami perubahan dan selalu ada hal-hal baru untuk dihargai, pengalaman baru untuk dialami, dan kenangan baru untuk dibuat. Namun, nostalgia yang buruk tidak dapat melihatnya. Mereka sudah memutuskan bahwa masa lalu adalah puncak hidup mereka, jadi mereka tidak tertarik mencari kebahagiaan saat ini. Jika Anda terus berada di dekat mereka, Anda berisiko terjebak dalam keputusasaan mereka daripada mempertahankan optimisme Anda sendiri. Apa yang mungkin Anda lakukan? Bukan berarti Anda harus menjauhkan diri dari semua orang yang pernah mengalami masa sulit. Namun, ada perbedaan antara berbagi pelajaran hidup dengan orang lain dan terus-menerus terjebak dalam luka lama. Anda memiliki kemampuan untuk memilih untuk menghargai kenangan tanpa terjebak dalamnya. Anda memiliki pilihan untuk menjalani hari ini tanpa merasa masa terbaik Anda telah berlalu. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang hanya melihat ke belakang setelah usia 65 tahun atau kapanpun Anda hidup. Cari orang yang masih menghargai hidup, ingin menikmati apa yang ada, dan percaya pada masa depan. Sebelum kita mengakhiri video ini, coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang 4 jenis orang yang telah kita bicarakan sebelumnya. Pernahkah Anda merasa emosionalnya lelah setelah mengunjungi rumah seseorang? Anda pulang dengan perasaan tertekan, marah, atau merasa seperti Anda membawa beban yang tidak Anda miliki?
Jika itu benar, mungkin saatnya untuk menjadi lebih cerdas dalam memilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Kedamaian pikiran adalah kebutuhan, bukan kemewahan, setelah usia 65 tahun atau kapanpun dalam hidup. Pilih lingkungan yang menghasilkan energi daripada yang mengurasnya. Ini tidak berarti memutuskan hubungan dengan orang-orang di sekitarmu secara langsung. Sebaliknya, itu berarti menjadi lebih peka terhadap energi yang mereka masukkan ke dalam hidupmu. Setelah bertemu dengan orang-orang tertentu, Anda merasa lebih bersemangat, lebih bahagia, dan lebih terhubung dengan kehidupan. Tapi, ada juga yang membuatmu merasa lelah, ragu, atau terbebani dengan masalah yang bahkan bukan milikmu setelah menghabiskan waktu dengan mereka. Coba amati emosi Anda setelah berbicara dengan seseorang. Itu adalah sinyal yang sangat baik untuk menentukan apakah hubungan Anda dengan orang lain akan menguntungkan atau tidak. Pertahankan energi dan kebahagiaan Anda. Jangan lupa bahwa Anda tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki negativitas orang lain. Selain itu, Anda tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam perdebatan mereka atau untuk menggantikan hal-hal yang mereka sendiri menolak untuk mengubah. Anda tidak akan kehilangan waktu dan tenaga Anda. Selain itu, Anda memiliki hak untuk menghabiskan hari-harimu dengan orang-orang yang membuat hidup Anda lebih bermakna. Jadi, siapa yang benar-benar menghargaimu? Siapa yang memberi Anda perasaan bahwa Anda dihargai? Bagaimana perasaanmu setelah meninggalkan rumah? Itu adalah jenis hubungan yang layak dijaga. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang hanya mengambil tanpa memberi. Sampaikan pendapat Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami tertarik untuk mendengar dari Anda. Apa pelajaran penting yang Anda pelajari dari video ini? Bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan Anda? Tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kami selalu senang mendengar kisah dan pendapat Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, mengikuti, dan membagikannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk terus membuat konten yang menginspirasi dan bermanfaat bagi lebih banyak orang.